Biar mata
Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami kepada Engkau Tuhan, kiranya kudus di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya firman-Mu tertanam di hati kami sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami mau lebih dekat lagi padamu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, apa kabar kalian? Kita pada pagi hari ini berjumpa lagi dalam ibadah online. Kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, Kak Maria ambil tema pada pagi hari ini yaitu be different, atau jadilah berbeda dengan lingkunganmu. Ketika lingkunganmu mereka berbuat jahat, ketika mereka tidak berbuat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kalian harus berani tampil beda. Kalian harus menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Ya, pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang tentunya tidak asing lagi buat kalian semua. Ya, waktu sekolah minggu kalian pasti pernah mendengar tentang kisah seorang nabi ini. Siapakah dia? Dia adalah Nuh. Ya, bahkan ada lagunya, Nabi Nuh dan istrinya. Ya, pada waktu sekolah minggu lagu ini sering dinyanyikan. Tentu kalian sudah kenal siapa itu Nuh. Dia adalah seorang yang disuruh Tuhan membuat bahtera yang sangat besar. Ya, kita pada pagi hari ini mau membuka Alkitab kita. Yuk sama-sama buka Alkitab kita dalam Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6. Sebelumnya kita mau membahas tentang latar belakang kenapa Tuhan menurunkan air bah. Ya, jadi di sini menceritakan tentang kejahatan manusia. Ya. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak di ayat yang pertama, jumlahnya di muka bumi, dan maka bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Ayat yang kedua, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka. Ya, kita langsung ke ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Hati Tuhan, ini perbuatan manusia yang sudah sangat keterlaluan. Ya, kalau bahasa Jawanya mungkin bilang wis kebacut, ya wis keterlaluan, pol. Ya, mereka sangat-sangat memilukan hati Tuhan, mereka sangat melukai hati Tuhan. Ya, kita mau belajar pada pagi hari ini. Di sini dikatakan di ayat yang kedua, maka anak-anak Allah. Jadi ada yang menafsirkan di ayat yang kedua ini anak-anak Allah ini merupakan malaikat. Ya, jadi ada yang menafsirkan bahwa anak-anak Allah ini adalah malaikat. Ya, tetapi banyak juga yang menentang tentang tafsiran ini, dan Kak Maria lebih setuju yang menafsirkan tentang anak-anak Allah ini merupakan keturunan Set. Ya, jadi keturunan Set, anak-anak Allah ini merupakan keturunan Set yang hidup pada saat itu menaati firman Tuhan. Mungkin yang hidup pada saat itu mereka adalah orang-orang percaya, mereka adalah orang-orang yang beribadah. Nah, kita melihat di anak-anak perempuan ini. Anak-anak perempuan itu merupakan keturunan Kain. Ya, mereka adalah orang-orang yang tidak percaya, mereka adalah orang-orang yang tidak beribadah pada saat itu. Nah, jadi terjadi kawin campur dengan keduanya itu. Ya, jadi keturunan jahat kawin menikah dengan keturunan baik. Ya, jadi mereka akhirnya kawin campur, lalu mereka menghasilkan keturunan. Ya, pastinya mereka menghasilkan keturunan. Tapi yang membuat sangat-sangat malang adalah ya bukan grup baik menikah dengan grup jahat, maka grup jahat itu menjadi baik. Nah, tapi sebaliknya. Ya, jadi grup jahat ini menikah dengan grup baik, maka grup baik ini menjadi jahat. Nah, oleh sebab itu semakin banyaklah orang-orang jahat di bumi ini. Mereka semua suka berbuat kejahatan, ya, keturunannya melahirkan orang-orang yang suka berbuat jahat. Ya, di ayat yang keempat dikatakan, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi,
Dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan bagi mereka, inilah orang-orang gagah perkasa di zaman purbakala. Jadi orang-orang perkasa ini adalah digambarkan dengan orang-orang yang suka berperang ya. Mereka itu orang-orang yang jago ya, mereka orang-orang yang jago dalam berkelahi. Mereka memiliki kekuatan yang hebat. Nah, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Jadi orang-orang kenamaan ini mereka itu terkenal ya, mereka itu ternama, mereka itu terkenal suka berbuat jahat. Ya, bukan terkenal suka berbuat baik, tapi malah mereka suka berbuat jahat. Nah, kita mendapat satu pelajaran pada pagi hari ini ya, dari pembacaan ini. Ya, jadi mengenai tentang jodoh. Kita mendapat satu poin dari sini ya tentang jodoh. Ya, mungkin kalian nanti pada saat kalian sudah besar nanti, kalian sudah cukup umurnya, pada saat kalian harus memilih untuk menentukan siapa jodoh kalian ya, berdoalah, jangan lupa berdoa kepada Tuhan ya. Jangan sekali-sekali coba untuk berpacaran atau menjalin hubungan yang serius atau menikah dengan orang yang mungkin berbeda agama ya. Tentu mungkin kalian bilang, Kak, nanti aku bisa kok nginjilin dia, aku bisa garamin dia, aku bisa nanti bawa dia, narik dia untuk ikut Tuhan, untuk mengenal Tuhan ya. Mungkin kalian punya pikiran seperti itu, ya itu baik, itu nggak salah. Tapi bagaimana kalau terjadi seperti yang dari kisah ini ya. Yang terjadi dalam kisah ini adalah orang baik malah menjadi jahat ya. Jadi orang baik dipengaruhi orang jahat malah jadi jahat. Jadi kalian harus berhati-hati ya. Mungkin kalian berpikiran, aku bisa kok ya. Jangan sekali-sekali kalian merasa kuat ya, merasa bisa ya. Kalau boleh jauhi ya. Carilah pasangan hidup yang seiman ya. Kita juga mengajarkan untuk kita cari pasangan yang seiman ya. Jangan sampai nanti kita sudah bilang, aku bisa kok, nanti aku kuat, aku nanti bawa dia aja pindah ke agamaku. Tapi ternyata kalian yang malah digerami, kalian yang malah hanyut ya. Lalu kalian menjual iman kalian ya, demi cinta ya. Kak Maria berharap itu semua nggak akan terjadi. Kak Maria percaya kalian remaja yang kuat dalam Tuhan, dan Tuhan pasti akan menyediakan jodoh yang terbaik buat kalian ya. Kalau masih kecil ya jangan cinta-cintaan dulu ya. Kalau nanti sudah cukup usia baru. Sekarang fokuslah sekolah, fokus membanggakan orang tua, fokus untuk kedepannya nanti supaya menjadi orang yang lebih baik. Nah, lalu kita mau melihat di ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan itu memilukan hatinya. Ya, kita berhenti pada ayat ini dulu ya. Jadi ada mungkin kalian bertanya-tanya, Kak, kok dikatakan Tuhan menyesal? Kok ayatnya bilang Tuhan itu menyesal? Emang Tuhan bisa menyesal? Ya, jadi Kak Maria mau jelaskan ya, seorang manusia itu bisa menyesal. Kenapa menyesal? Karena dia nggak tahu. Karena manusia ini bukan seorang yang maha tahu. Dia nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Ya, oleh sebab itu dia bisa menyesal. Kayak gini contoh simpelnya, kayak Kak Maria ini makan. Ya, Kak Maria makan di suatu restoran. Ya, terus Kak Maria beli makanan yang kelihatannya di foto itu enak banget dan harganya juga mahal. Akhirnya Kak Maria mencoba beli. Ya, Kak Maria udah keluarin uang banyak dan Kak Maria nunggu makanannya. Tiba-tiba datang pelayan menghampiri Kak Maria dan bawa makanan yang dihidangkan itu. Lalu Kak Maria coba. Ternyata rasanya B aja ya, atau rasanya biasa aja sama dengan makanan-makanan yang pernah Kak Maria makan. Pokoknya rasanya nggak ada yang spesial gitu, atau mungkin rasanya nggak enak ya, mungkin rasanya nggak enak. Tentu Kak Maria menyesal, loh, aduh mana ya, aku beli makanan bis mahal nggak enak bisa. Nah itu kayak gitu contoh menyesal ya, karena Kak Maria sebelumnya nggak tahu kalau makanan itu nggak enak ya, karena Maria sudah tergoda dengan gambarnya yang kelihatannya enak tapi ternyata waktu dimakan nggak enak. Jadi Kak Maria menyesal karena ketidaktahuan Kak Maria.
ketika membeli makanan itu. Nah, ini berbeda dengan Tuhan. Tuhan itu Allah yang kita mengenal Tuhan sebagai Allah yang Maha Tahu. Allah yang mengetahui semuanya, bahkan apa yang kita pikirkan pun Tuhan sudah mengetahui. Apa yang ada dalam hati kita pun Tuhan sudah mengetahui. Tuhan itu Allah Maha Tahu. Nah, tapi ayat ini mengatakan menyesallah hati Tuhan. Ya berarti Tuhan nggak tahu dong kalau Dia menciptakan manusia dan akhirnya manusia akan berbuat dosa. Berarti Tuhan nggak tahu kalau nantinya manusia akan jatuh dalam dosa. Nah, ini ya yang mau kita belajar pada pagi hari ini. Ini jadi ayat ini kitab suci itu sering menggunakan bahasa atau kata anthropomorphisme. Anthropomorphisme itu apa? Jadi ungkapan yang menggambarkan Allah itu seperti manusia. Juga ada lagi kata lain yang menggambarkan Allah itu digambarkan dengan perasaan-perasaan manusia. Ya, jadi ini seringkali kitab suci itu menggunakan bahasa seolah-olah Allah ini seperti manusia, ya, digambarkan seperti manusia. Ya kalian pernah baca tentu ayat yang seperti ini. Ya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap umatnya. Juga ada firman Tuhan ayat yang mengatakan mata Tuhan ada di segala tempat. Ya Amsal ya. Mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan baik. Apakah kita mau mengartikan bahwa Tuhan itu matanya ada di mana-mana. Jadi di mana-mana ini semuanya ini ada mata Tuhan. Banyak mata Tuhan itu ya. Nah, terus apalagi tangan Tuhan itu panjang. Ya, jadi panjang banget dari langit sana, dari surga turun, panjangnya tangan Tuhan ini ya. Nah, kita nggak boleh mengartikan kayak gitu. Ya, jadi ini merupakan kata-kata itu merupakan ya kata kiasan. Jadi karena keterbatasan bahasa ya. Sekali lagi karena keterbatasan bahasa. Jadi kita tidak boleh mengartikan itu seperti Tuhan punya mata, Tuhan punya tangan yang panjang. Ingat, Tuhan itu Allah itu roh. Ya, Allah itu roh, itu hanya kata-kata kiasan yang menggambarkan Allah seperti manusia agar kita itu memahami, ya kita bisa ngerti gitu loh. Oh, ternyata maksudnya kayak gini. Jadi kayak mata Tuhan ada di segala tempat. Ternyata Allah itu mengawasi kita, tapi bahasa yang mungkin kita ngerti itu di mana-mana ini ada mata Tuhan, kayak Tuhan ini mengawasi, yaitu artinya Tuhan itu tahu apa yang kita lakukan dimanapun kita berada. Intinya bahasa itu digunakan supaya kita ini gampang mengerti, ya kita ini gampang mengerti. Juga di dalam ayat ini dikatakan menyesallah Tuhan menciptakan manusia, bukan berarti Tuhan karena nggak tahu akhirnya Dia menyesal, ya, bukan karena Tuhan nggak tahu akhirnya Dia menyesal sudah menciptakan manusia, kok bisa manusia ini akhirnya jatuh dalam dosa, kayak seolah-olah Tuhan nggak tahu gitu loh. Padahal ini hanyalah kata kiasan. Jadi karena ini kata-kata ini menggambarkan betapa sebenarnya sedihnya hati Tuhan. Ya Tuhan itu sangat, maksudnya perbuatan manusia ini sangat memilukan hati Tuhan ya, kayak nemen ya yang dibuat manusia ini sehingga mendukakan hati Tuhan. Ya, kita lihat di ayat selanjutnya. Ya, ini nggak menceritakan tentang kejahatan manusia aja. Mungkin pada saat itu banyak seolah-olah semua orang itu sudah berbuat jahat. Jadi bumi ini dipenuhi dengan orang-orang jahat. Tetapi kita melihat di ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nah, ini yang luar biasa. Kita mau belajar dari Nuh ya. Jadi Nuh ini mau hidup berbeda. Dia hidup berbeda dari orang-orang sezamannya yang tadinya Kak Mari bilang mereka berbuat jahat, mereka memilukan hati Tuhan, mereka melukai hati Tuhan. Ternyata masih ada satu harapan, ya masih ada satu orang yang hidupnya berkenan di hati Tuhan. Dikatakan Nuh hidup bergaul dengan Allah ya. Jadi bahasa aslinya mungkin mengatakan kayak Nuh itu dalam hidupnya itu dia itu berjalan dengan Tuhan. Maksudnya dia itu hidup dalam firman Tuhan, dia tidak hidup dalam ketetapan Tuhan. Dia menuruti dan mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan. Dia seorang yang berkenan di hati Tuhan, berbeda dengan orang-orang lainnya. Nah, pagi hari ini kita mau belajar untuk jadi seperti Nuh. Ya, dia mendapat kasih karunia dari Tuhan. Ya, karena dia hidup
berkenan, dia mau membawa dirinya, memilih dirinya untuk hidup berbeda dengan orang-orang di luar sana, orang-orang yang mungkin suka berbuat jahat, mungkin orang suka mencuri, orang yang suka mabuk-mabukan. Nuh memilih untuk tidak seperti mereka. Tentunya sangat luar biasa, bukan ya? Itu adalah hal yang sulit ya untuk kita hidup berbeda. Kak Maria juga mau berharap bahwa anak-anak remaja, kalian semua, yuk kita sama-sama hidup berbeda. Ya, kita mau sama-sama hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin ketika kalian nanti, misalnya kalian sekolah atau kalian melihat teman-teman kalian ada yang berbuat mungkin mencontek, ya ketika ujian mereka mencontek, mungkin lihat buku, terus atau nggak meminta jawaban dari teman. Nah, kalian harus berani tampil beda. Kalian harus sesuai hidup dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalian nggak usah ikut-ikut. Mungkin kalau mencontek jawabannya nanti benar semua, nggak usah. Ya tetaplah hidup dalam kejujuran. Meskipun nilai kamu 50, ya, tapi itu hasil dari jerih payahmu sendiri. Tentu kamu akan bangga. Meskipun nilaimu 70, teman kamu yang nyontek mungkin nilainya 100. Nah, tapi itu hasil dari ketidakjujuran dia. Itu bukan jawaban dari dia, itu bukan dari usaha dia sendiri. Ya, nggak ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Tapi ketika kita mendapat, puji Tuhan kalau kita belajar sungguh-sungguh. Kalian percaya ketika kalian belajar sungguh-sungguh, maka hasil tidak akan mengkhianati usaha. Ya, jadi mungkin ketika kalian belajar semalaman, besok ujian kalian jawab dengan jujur, kalian nggak perlu mencontek, kalian hanya mengingat-ingat. Tapi ingat, sebelum ujian kalian harus berdoa supaya Tuhan memberi hikmat, supaya apa yang dipelajari itu keluar saat ulangan. Ya, pasti kalian akan mendapat nilai yang baik. Mungkin ketika kalian melihat teman kalian bertengkar, ya tunjukkan teman-teman, ya terus kalian harus menjadi orang yang berbeda, tampil beda. Mungkin kalian bisa nggak usah ikut-ikut berantem, atau mungkin kalian malah suruh ayo terus divideoin, terus dimasukin ke Instagram, ke TikTok biar viral gitu. Nah, kalian nggak boleh kayak gitu ya. Jadi kalian mungkin harus datangi mereka, terus kalian lerai, terus kalian nasihati. Jadi kita ini nggak boleh berantem ya. Kita ini saudara dalam Tuhan. Kita ini semuanya saudara. Oleh sebab itu hiduplah dalam kasih seperti Tuhan mengasihi kita. Ingat ya, jadi kita harus berani tampil beda. Ya, seperti Nuh, ketika orang-orang lain menyakiti hati Tuhan, ketika orang-orang lain memilukan hati Tuhan, mereka membuat Tuhan kecewa, tapi Nuh memilih untuk berbeda, Nuh dan seisi keluarganya. Oleh sebab itu, ketika kita melihat ketika Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera, ya Nuh nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Mungkin kayak Nuh belum tahu apa yang akan terjadi ke depannya, namun dia taat. Ini juga yang perlu kita contoh dari Nuh. Dia orang yang taat, sungguh luar biasa iman yang dimiliki Nuh. Kita melihat ketika Nuh diselamatkan itu semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Ya, begitu juga dengan kita, ketika kita sudah diselamatkan, kita sudah mendapat hidup yang kekal, itu semua bukan karena usaha kita. Jadi usaha kita itu cuma ucapan syukur. Ya, semua ini karena anugerah Tuhan. Begitupun anugerah Tuhan yang diberikan kepada Nuh. Dia dan seisi keluarganya diselamatkan. Mungkin pada saat dia membuat bahtera itu, dia ditertawain sama orang-orang sesamanya. Tetangganya mungkin ketika dia disuruh buat bahtera di atas gunung. Ya, semuanya ketawa, dikira Nuh ini gila, gak ada hujan, gak ada angin, gak ada badai, kok disuruh buat bahtera sih, kok aneh. Nah, tapi Nuh tetap menuruti apa yang menjadi perkataan Tuhan. Oleh sebab itu Nuh selamat beserta dengan seisi keluarganya. Ya, puji Tuhan, Nuh belum melihat apa yang akan terjadi ke depannya, tapi dia sudah percaya seluruhnya kepada Tuhan. Ya, kita mau belajar pada pagi hari ini. Marilah sama-sama ketika kita mempunyai cita-cita, ketika kita mempunyai mimpi, mungkin kita belum lihat ke depannya, tapi mungkin Tuhan berkata, kejarlah mimpimu, tetap terus berdoa, selalu andalkan Tuhan, ya, selalu melibatkan Tuhan dalam setiap mimpimu. Ya, percayalah ketika mungkin Tuhan berfirman kepada kita untuk kita melakukan ini, kita mungkin belum melihat hasilnya. Ya, kayak contohnya kayak kita ulangan, ya kita belajar dengan sungguh-sungguh, tapi kita belum tahu nilai kita ke depannya akan baik atau enggak. Tapi kita nggak tahu nilai kita pasti akan 100 atau berapa, kita nggak tahu ya. Tapi kita
sama-sama meskipun kita belum melihat hasilnya, kita mau sama-sama bekerja, sama-sama berjuang. Oleh sebab itu nanti pasti Tuhan tolong. Ya, jadi pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar untuk mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Begitupun dengan mimpi-mimpi kita, cita-cita kita ke depannya, kita mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Percayalah Tuhan itu, janji Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita, bahwa Dia akan membuat kita berhasil. Ya, orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan akan membuat berhasil. Ya, mari sama-sama pada pagi hari ini. Jadi kita pertama belajar untuk kita tampil beda. Kita mau jadi sama-sama seperti Nuh. Jadi ingat, kalau kita mencari jodoh nanti carilah orang yang seiman. Jangan sampai kita yang orang sudah percaya tiba-tiba kita digarami, malah kita meninggalkan Tuhan. Itu sangat melukai hati Tuhan. Ya, jadi pada pagi hari ini banyak pesan-pesan Tuhan yang disampaikan untuk kita merenungkan kembali. Jadilah seperti Nuh, orang yang mau tampil beda, dan tetaplah percaya akan janji Tuhan. Ketika Nuh diselamatkan dan seisi keluarganya diselamatkan, kita melihat bahwa itu merupakan janji Tuhan dalam Kejadian 1 ya, ketika Tuhan berkata, beranak cucu dan penuhilah bumi. Ya, ini merupakan janji Tuhan, berkat buah atas janji Tuhan yang diberikan akhirnya sampai kepada Nuh. Jadi sampai saat ini manusia tetap ada. Ini semua karena anugerah Tuhan. Ya, Nuh orang yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Yuk sama-sama pagi hari ini kita merenungkan kembali firman Tuhan. Ayo kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang berbeda Tuhan. Kami mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan, Allah Roh Kudus pimpin setiap langkah kami. Kami percayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyerahkan ibadah pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan juga Tuhan kami boleh melakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang kita dengar bisa menjadi berkat bagi setiap kita dan boleh melakukannya setiap hari. Nah, pesan Lana buat kalian tetap jaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Jangan lupa ya tetap mengikuti ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus Memberkati.